radiasi. 1. Seorang pengawas radiasi sedang melakukan pemeriksaan rutin di fasilitas radiologi. Ia menemukan bahwa tingkat paparan radiasi di salah satu ruangan melebihi batas yang diizinkan. Langkah pertama yang harus diambil oleh pengawas radiasi tersebut adalah A. Menutup fasilitas radiologi secara permanen. B. Mengabaikan temuan tersebut. C. Mengevakuasi seluruh gedung. D. Melaporkan temuan kepada pihak berwenang. E. Menghentikan sementara operasi di ruangan tersebut dan melakukan investigasi lebih lanjut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama yang tepat adalah menghentikan sementara operasi di ruangan tersebut untuk mencegah paparan lebih lanjut, kemudian melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam konteks proteksi radiasi, prinsip ALARA mengacu pada A. As low as reasonably achievable. B. All levels are relatively acceptable. C. Automatic level adjustment for radiation activity. D. Always limit authorized radiation areas. E. Analyze levels and reduce accordingly. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ALARA adalah singkatan dari As Low as Reasonably Achievable, yang merupakan prinsip fundamental dalam proteksi radiasi untuk meminimalkan paparan serendah mungkin yang dapat dicapai secara wajar. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengawas radiasi menemukan bahwa seorang pekerja radiasi telah menerima dosis efektif sebesar 22 milisievert dalam setahun. Berdasarkan standar keselamatan radiasi internasional, tindakan yang harus diambil adalah A. Tidak ada tindakan khusus karena masih dalam batas aman. B. Menghentikan pekerja dari semua tugas yang melibatkan radiasi. C. Melakukan evaluasi paparan dan mengoptimalkan proteksi radiasi. D. Memberikan sanksi kepada pekerja. E. Meningkatkan dosis maksimum yang diizinkan untuk pekerja tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun dosis 22 milisievert masih di bawah batas dosis tahunan untuk pekerja radiasi atau 50 milisievert, namun sudah melebihi rata-rata 20 milisievert per tahun selama 5 tahun. Evaluasi dan optimalisasi proteksi radiasi diperlukan untuk mengurangi paparan di masa mendatang. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang pengawas radiasi diminta untuk memilih detektor radiasi yang paling sesuai untuk pemantauan neutron. Pilihan terbaik adalah A. Detektor Geiger-Müller. B. Detektor sintilasi Neya-Tautel. C. Detektor proporsi BF3. D. Detektor semikonduktor germanium. E. Film batch. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa detektor proporsi BF3 atau boron trifluorida adalah pilihan yang sangat baik untuk deteksi neutron karena boron memiliki penampang lintang yang tinggi untuk interaksi dengan neutron, memungkinkan deteksi yang efisien. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam melakukan kalibrasi peralatan survei radiasi, pengawas radiasi harus memastikan bahwa A. Kalibrasi dilakukan setiap 10 tahun. B. Kalibrasi hanya perlu dilakukan saat peralatan menunjukkan kesalahan. C. Kalibrasi dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bersertifikat. D. Kalibrasi dilakukan secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan dan standar yang berlaku. E. Kalibrasi cukup dilakukan sekali seumur hidup alat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kalibrasi peralatan survei radiasi harus dilakukan secara berkala sesuai dengan rekomendasi pabrikan dan standar yang berlaku untuk memastikan akurasi dan keandalan pengukuran. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pengawas radiasi menemukan bahwa sebuah sumber radioaktif telah hilang dari penyimpanan. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengabaikan kejadian tersebut.
B. Mengganti sumber yang hilang dengan yang baru. C. Melaporkan kejadian kepada otoritas berwenang dan memulai pencarian. D. Menutup seluruh fasilitas secara permanen. E. Menunggu sampai sumber ditemukan sendiri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kehilangan sumber radioaktif adalah insiden serius yang harus segera dilaporkan ke otoritas berwenang. Pencarian harus segera dimulai untuk mencegah potensi paparan yang tidak terkontrol kepada publik atau lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam konteks keselamatan radiasi, apa yang dimaksud dengan budaya keselamatan? A. Kebiasaan menggunakan pakaian pelindung radiasi. B. Sistem hukuman untuk pelanggaran prosedur keselamatan. C. Karakteristik dan sikap dalam organisasi dan individu yang menekankan keselamatan sebagai prioritas utama. D. Ritual keagamaan untuk melindungi dari radiasi. E. Penggunaan warna tertentu pada peralatan radiasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa budaya keselamatan mengacu pada karakteristik dan sikap dalam organisasi dan individu yang memastikan bahwa masalah keselamatan radiasi mendapat perhatian yang sesuai dengan kepentingannya. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang pengawas radiasi diminta untuk mengevaluasi efektivitas perisai radiasi di sebuah fasilitas nuklir. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi ini adalah A. Warna perisai. B. Berat perisai. C. Ketebalan dan jenis material perisai. D. Bentuk estetika perisai. E. Usia perisai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa efektivitas perisai radiasi terutama ditentukan oleh ketebalan dan jenis material yang digunakan. Material dengan nomor atom tinggi dan densitas tinggi seperti timbal atau beton khusus sering digunakan karena kemampuannya dalam mengurangi intensitas radiasi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pengawas radiasi menemukan bahwa beberapa pekerja radiasi tidak menggunakan dosimeter personal mereka secara konsisten. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi situasi ini adalah A. Mengabaikan masalah tersebut. B. Memberikan sanksi keras kepada pekerja tanpa peringatan. C. Menghilangkan kebutuhan dosimeter personal. D. Melakukan pelatihan ulang tentang pentingnya pemantauan dosis dan menegakkan kebijakan penggunaan dosimeter. E. Mengganti semua dosimeter dengan model yang lebih mahal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pelatihan ulang dan penegakan kebijakan adalah pendekatan yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Ini membantu pekerja memahami pentingnya pemantauan dosis untuk keselamatan mereka sendiri dan memastikan bahwa kebijakan diikuti secara konsisten. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam melakukan analisis keselamatan radiasi untuk fasilitas baru, pengawas radiasi harus mempertimbangkan A. Hanya potensi paparan internal. B. Hanya potensi paparan eksternal. C. Potensi paparan normal dan kecelakaan, baik internal maupun eksternal. D. Hanya paparan dari sumber alami. E. Hanya paparan pada kondisi operasi normal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis keselamatan radiasi yang komprehensif harus mempertimbangkan semua potensi paparan, termasuk paparan normal dan kecelakaan, serta paparan internal atau misalnya, inhalasi atau ingesti, dan eksternal. Ini memastikan bahwa semua risiko potensial diidentifikasi dan dimitigasi secara memadai. Kita masuk soal berikutnya. Peneliti.